Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel PBSI 18. Nah, kali ini bareng saya, Aulia Nurani. Kali ini saya mengajak teman saya. Dan dalam podcast kali ini, saya ingin membahas sebuah topik yang mungkin saat ini sangat-sangat meresahkan, terutama bagi kita kaum perempuan ya. Nah, nggak usah bertele-tele, langsung saja kita perkenalan dulu nih sama narasumber kita kali ini. Bisa tolong diperkenalkan, Kak? Oke baik, sebelumnya halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin aku Nina, yang saat ini, sebagai mahasiswi di Universitas Erlangga. Ya, oke. Nah, Kak Nini nih, eee, Kak Nina tahu kan kali ini kita akan membahas mengenai apa? Tahu dong pastinya, kita Oke, akan membahas heeh. tentang kekerasan seksual pada Nah, perempuan. heeh, bener banget. Meresahkan nggak sih, Kak? Meresahkan banget dong ya bagi kita kaum perempuan nih. Pasti pasti, apalagi kaum perempuan itu kan kaum yang sosok yang dipandang oleh kebanyakan laki-laki itu sebagai objek kan. Jadi, meskipun nggak semua cowok mandang kayak gitu, cuman kita emang ada rasa apa ya, takutnya, ada rasa mirisnya juga, harus lebih berhati-hati lagi gitu di lingkungan sekitar kita. Bener banget. Jadi kayak aku sendiri yang mau membahas topik ini tuh jadi merinding sendiri tau gak sih? Kayak kalau diibaratkan ya, ini tuh sebuah fenomena kayak kalau di drakor-drakor tuh itu loh, drama Koreanya yang zombie-zombie. Jadi mereka manusia-manusia di luar sana tuh sudah kayak zombie yang siap memangsa kaum Udah perempuan. horor banget gitu ya, Kak, Nah ya? nah kan meresahkan banget dong kalau seperti itu. Dan apalagi kayak kita sebagai wanita tuh yang seharusnya kita tuh dilindungi gitu. Tapi ini tuh malah kayak, ya para zombie-zombie di selatan sana tuh malah yang jadikan kita tuh objek paling empuk untuk dijadikan sasaran tentang, ya mereka yang haus atas keseksualitasan kan. Nah, Iya, dan itu kan, mhm, bisa dibilang mereka melampiaskannya kan dengan cara yang salah gitu ya. Jadi, bener eee, banget. kita kita yang sebagai perempuan yang, jadi korban tuh kayak, ya ampun terlalu miris gitu loh. Apalagi sekarang tuh udah Mhm. banyak banget ya Kak, kasus-kasus yang kayak gitu. Terus sekarang udah, eee, banyak banget orang-orang yang akhir-akhir tahun ini tuh udah berani speak up, meskipun padahal sebenarnya kejadiannya itu udah Udah lama, udah kayak 2016, udah tahun-tahun yang lalu, udah lama. Jadi kan kayak selama itu mereka menyimpan, trauma mereka, rasa sakit mereka yang kita nggak tahu selama itu, dan mereka baru berani speak up, ya karena akhir-akhir ini tuh banyak banget yang orang speak up kayak gitu. Jadi kayak tambah kasihan lagi gitu melihat fenomena kayak gini. Nah, aku penasaran nih, Kak. Jadi, menurut Kak Nina sendiri tuh gimana sih? Apalagi kan ya di lingkungan kita saat ini ya, di kota yang ya dibilang nggak besar-besar banget, bisa dibilang Mhm, desa lah ya tempat kita tuh. Kayak seorang perempuan yang sudah jadi korban atas kekerasan seksual itu kan bisa dibilang itu sebuah aib ya. Padahal kan ya pada nyatanya itu bukan niat kita gitu. Toh kita jadi korban itu juga apa ya, siapa sih yang menginginkan hal seperti itu gitu. Dan mhm, kita tuh kayak di sini tuh jadi imbas dari mereka gitu. Mereka mah mana ada gitu. Maksudnya kayak mereka tidak hamil, mereka tidak terlihat di depan umum kalau mereka tuh si pelaku, tapi kita yang jadi sasaran korban itu kan ya kita hamil gitu. Kita nanggung nanggung resikonya anak nanti bakal gimana anaknya. Terus belum lagi beban psikis kita, mental kita. mmm, Dan itu menurut aku sangat-sangat berpengaruh untuk kehidupan kita ke depannya sih. Nah, di dalam fenomena yang, seperti ini kan sekarang udah
ya seperti yang udah dikatakan Kak Lina tadi, sudah banyak orang-orang yang mulai speak up nih. Padahal sebenarnya itu adalah aib, apalagi di lingkungan kita tuh ya bisa jadi lingkungan kita bisa menerima, bisa jadi lingkungan kita tuh malah menganggap itu ya sebelah mata, sebuah aib gitu yang seharusnya tidak usah dibeber-beberkan gitu lah. Menurut Karina sendiri tentang perempuan-perempuan di luar sana yang sudah mulai mau speak up nih tentang kekerasan seperti ini, gimana tuh Kak? Halo, suaraku masih masuk? Iya, masih aman kok. Oke. Eh, Hmm, sekarang kan mereka udah apa ya? Mungkin yang agak kasihan tuh mereka speak up jadi kayak beberapa informasi pribadi mereka udah diketahui sama kita-kita ya. Kita-kita sebagai hmm, netizen, orang umum, orang awam yang kita nggak tahu apa-apa. Cuman benar, eh, yang harus kita lakukan itu menjaga mereka sih, lebih melindungi terus apa ya? Lebih kan mereka kayak dengan mereka speak up itu tuh ngasih pelajaran ke kita kan bahwa kekerasan seksual tuh nyata loh beneran ada di depan mata dan itu itu nggak cuma dikit, nggak cuma beberapa orang tapi udah banyak banget yang menjadi korban dan itu benar bikin banget. memberikan pelajaran buat kita untuk lebih aware sama keadaan sekitar, sama Mm-mm. hal-hal kecil lah sekalipun hal-hal kecil agar kita tuh bisa menjaga diri kita agar kita terhindar dari hal-hal yang kayak gitu. Nah, harusnya kita tuh mungkin ada kan ya, kita tahu beberapa orang tuh karena misal kita tahu si A nih, oh si A si korban korban dari ini gitu misal. Nah, jangan sampai kita tuh kayak langsung menjudge dia sejelek-jeleknya gitu. Bener banget yang Benar. Kak Aulia tadi sampaikan bahwa kan kita nggak boleh ya kayak ini tuh bukan sesuatu yang kita inginkan juga dan mereka kayak bisa jadi tuh mereka apa udah nggak bisa keluar dari keadaan yang kayak gitu. Siapa yang tahu bakal kejadian kayak gitu kan nggak ada yang tahu juga gitu. Jadi Mm-mm. eh, emang rasanya tuh kita harus lebih berempati, bersimpati sama mereka yang jadi korban itu, terus malah apa yang udah menanggung akibatnya sampai sekarang udah apa tadi dikucilkan atau apa kena psikisnya mereka, kena mentalnya mereka udah down banget sampai banyak yang merasakan trauma juga kan pastinya. Dan itu bukan hal yang dapat dilupakan oleh perempuan, apalagi perempuan itu fitrahnya kan perasa, jadi lebih kerasa banget sakitnya Kak gitu. Ya ampun aku kayak kayak denger sekarang tuh emang udah banyak banget meskipun dulu-dulu juga ada ya, tapi kayak sekarang udah makin booming juga kan kasus kayak gini tuh jadi makin apa ya kadang kita ada takut-takutnya gitu kan kalau misal mau keluar rumah tuh kayak takut ini takut itu kayak gitu jadi Benar, benar banget, meresahkan banget itu sih. kadang tuh bisa jadi kayak ada cowok di samping aja gitu tuh kayak udah deg-degan gitu loh kayak yang takut kenapa nih nanti kayak gitu ya emang itu yang harus kita khawatirkan juga yang kita Hmm. yang semua cewek rasain Perlu tuh waspadai itu ya. bener-bener banget heeh. Dan kalau aku pikir sih sekarang tuh sudah nggak pandang bulu gitu nggak sih Kak? Kayak mereka tuh para zombie-zombie itu tuh udah nggak memandang si ini tuh pakaiannya terbuka, si ini tuh pakaiannya tertutup, udah pakai jilbab, pakai pakaian-pakaian yang benar-benar tutup, jubah-jubah kayak gitu, tapi ya mereka nyatanya mereka jadi korban loh gitu. Jadi kalaupun orang tuh hanya memandang, misal si cowok tuh yang si pelaku yang ngelakuin main nyalahin si cewek, ya orang dianya narik nafsu gitu, orang dianya pakaiannya kayak gitu terbuka, auratnya kemana-mana, terus suaranya yang melambai-lambai, narik perhatian gini-gini, ya ya gini loh, salah mereka si cewek yang pakai pakaian terbuka dengan suaranya dia yang dilembut-lembuti di depan laki-laki lain itu kita tidak bisa membenarkan karena ya sekali lagi Hmm, yang namanya salah terus ketimpa salah satu lagi kita nggak bisa dong membela salah satu yang namanya salah ya tetap salah mereka salah dan yang iya lebih parah heeh.
cowoknya yang lebih salah. Kenapa aku bilang kenapa lebih salah? Gini, fitrahnya itu ya, kita tuh manusia gitu. Kita tuh lebih sempurna daripada hewan, ya kan? Hewan tuh udah nggak punya akal. Sekali mereka punya nafsu, udah birahi, terus di depannya udah ada mangsa yang siap diterjang, ya terjang aja orang itu hewan gitu. Dia tidak Iya. punya akal untuk menahan hawa nafsu gitu kan. Nah, sedangkan kita tuh sebagai manusia nih, kaum laki-laki nih terutama, kalian tuh manusia gitu loh. Kalian tuh punya akal. Gunain dong akalnya. Orang kalian tuh bisa nahan kok hawa nafsu itu lah. Kenapa kalian Mhm. jadi Jangan mengucapkan dilampiaskan perilaku hewan gitu loh. Iya dilampiaskan ke kan? hal yang melenceng gitu, hal yang buruk Nah, gitu. bener banget. Cuman dengan alasan ya dia godain duluan. Ya kalau dia godain duluan terus kitanya masih sadar diri, kita punya rem, akal kita gunain ya nggak mungkin lah kita manusia bersikap seperti hewan. Iya dong. Betul Jadi betul. kayak nggak bisa dibenarkan juga gitu, satu kesalahan terus ketimpa satu salah lagi tuh nggak bisa dibenerin salah satunya, ya mereka hukumnya tetap sama-sama salah. Cuman yang lebih fatal tuh ya mereka sebagai manusia tuh nggak bisa ngegunain akalnya yang sudah diberikan oleh Tuhan kan. Gitu sih, sebelnya Betul. tuh di situ gitu. Sekarang manusia Mhm. itu bukannya manusia yang memanusiakan manusia, malah manusia yang mudah menyerupai hewan gitu loh. Iya, heeh. Dan zaman sekarang ya apalagi ya, sebenarnya poin kesalahannya itu, bener banget tadi, lebih ke si cowoknya. Karena Mhm, mereka pasti, nafsunya lebih besar. Terus, kenapa mereka ya bener tadi, kita sebagai manusia kan punya akal. Kenapa, lebih memilih bertindak di luar akal itu? Udah tahu bener, itu salah tapi dilakukan gitu. Itu kan, udah sadar nggak sih kalau mereka melakukan itu tuh udah lebih dari sekedar melebihi, sorry ya, melebihi gobloknya binatang gitu, kayak nah kata-katanya ya saya bilang kayak kasarnya tuh kayak gitu ya kan. heeh, kasarnya kayak gitulah. Itu tuh kan Mhm, udah hal yang keji, udah yang jelek banget gitu loh, padahal binatang aja mungkin bisa jadi nggak sampai mhm, kayak manusia yang melakukan bener itu kan. banget, Terus, mmm, nggak bisa asal, apa namanya, nyalain karena pakaiannya si perempuan kurang tertutup sih, nggak bisa asal kayak gitu. Bahkan yang korban-korban itu kan pakaiannya dengan pakaian bener-bener udah jilbaban, udah tertutup, udah yang mhm, bener-bener menjaga diri banget gitu. Itu aja masih bisa masih rawan gitu, masih bisa kena bener bisa jadi banget, korban kan. Mungkin ada juga yang bilang, "Ya udah, mending kalau kayak gitu perempuan itu di rumah aja." Ya nggak bisa gitu juga dong, mau di rumah aja masih bisa kejadian itu masih bisa terjadi di rumah, bahkan di rumah sekalipun. Mau bener mau banget. di mana pun itu bisa terjadi, Kak, ya kan? Jadi, eee, memang apa sih, kita harus lebih waspada lagi terhadap diri sendiri, dan itu bisa Bener. jadi siapa aja yang bisa melakukan itu. Setuju banget sih Kak, parah. Jadi kayak gini loh, pentingnya ya fenomena sekarang ya, dari satu masalah yang terkuak yang awalnya, eee, 12 santri yang dicabuli ustadznya di sebuah pondok pesantren loh, bayangin pondok Mmm, mhm pesantren, mhm. terus berkembang menjadi 21 korban. Bahkan di antaranya sudah ada yang sampai melahirkan 2 kali, ya miris nggak sih, gila nggak sih kayak gitu. Terus setelah adanya kejadian itu, muncullah lagi yang dosen lah, terus ada juga pendeta lah, terus cleaning service. Cleaning service itu dan korbannya tuh anak di bawah umur, gila nggak ada otak banget nggak sih kayak gitu tuh. Mmm, Terus aduh jadi iya terus kasihan banget kan sama mhm, anak-anak mereka yang masih kecil-kecil, udah dipaksa itu gitu. masa depannya mereka tuh direnggut gitu aja loh, kayak gila nih orang gitu, cuman gara-gara nafsu yang nggak bisa mereka kontrol, mengorbankan masa depan orang lain, kayak seakan-akan Mhm. merenggut nyawa orang lain dengan mudahnya gitu loh. Terus ya itu, pentingnya speak up tuh di sini sih kalau menurut aku. Jadi karena para korban yang mulai mau speak up nih, mereka tuh bukannya menyebarkan aib mereka, "Oh mereka jadi korban kekerasan seksual." Ya enggak,
mereka tuh nggak menyebarkan aib dong namanya kayak gitu. Mereka tuh saling melindungi perempuan satu dan perempuan lainnya loh dengan mereka mau speak up, mereka menyebarkan awareness di luaran sana tentang kekerasan ini. Jadi kayak akhirnya banyak zombie-zombie yang mulai tertangkap dan mungkin korban-korban dari para zombie itu jadi bisa, apa ya, jadi bisa terangkul semua gitu loh. Jadi mungkin Agar kita bantu, juga jangan sampai kayak mereka gitu. heeh, jangan sampai orang yang ya naudzubillah lah orang-orang yang nggak belum menjadi korban terus akhirnya jadi korban, ini jangan sampai. Selain itu Mmm, juga kan para korban yang bisa dirangkul akhirnya bisa dibersamai gitu, bisa disembuhkan, bisa diterapi secara psikisnya, iya mentalnya semoga ya. disembuhin lama-lama, heeh. Terus perlunya pendampingan dari keluarga sih itu kayak fatal banget sih. Jadi kalau korban itu sudah benar-benar didampingi keluarga, dikasih apa ya, diberi perhatian yang benar-benar, terus kasih sayang yang luar biasa besarnya, didampingi terus selama proses perubahan memperbaiki hidup lebih lebih baiklah untuk kedepannya, itu menurut aku faktor yang sangat penting bagi korban sih. Kalau menurut Kak Ina gimana? Eee, aku agak nyambungin ke bahasan sebelumnya ya. Kan tadi Mhm, bilang bahwa, nggak cuma di Islam ya utamanya ya, nggak cuma perempuan aja yang harus, apa, berpakaian tertutup, harus menjaga dirinya gitu. Kan itu tujuan utamanya itu kan, salah satunya sih, salah satu tujuannya dengan berhijab kan, eee, untuk melindungi si perempuannya gitu. Tapi si laki-lakinya juga, harus apa, menundukkan pandangan. Itu juga, apa namanya, jadi, eee, kewajiban juga si cowok biar hal itu tuh juga bisa terhindari gitu, kejadian yang tidak diinginkan kayak gitu kan. Jadi nggak cuma tugas perempuan aja yang, apa namanya, harus berhijab, harus gini, harus itu, tapi dari, laki-lakinya juga harus, apa, menjaga pandangannya itu juga perlu eee, agar kita sebagai perempuan tuh juga merasa aman juga, kayak gitu. Nah, kalau untuk yang terakhir tadi, eee, bener banget tadi, emang dukungan keluarga itu penting banget, soalnya keluarga emang yang paling deket ya. Orang yang ada di rumah yang beneran berada di sisi kita, di samping kita, dan itu pun emang yang paling utama tuh support dari keluarga. Kalau keluarga kita, keluarga si korban ya, keluarga si korban itu, eee, tahu si A misal udah jadi korban, terus dia nggak mau, apa namanya, udah nggak mau peduli, itu tuh bakal lebih kerasa sakit lagi karena, udah dia merasa dirinya tuh kayak udah tidak berguna, nggak bermanfaat, itu pasti dirasain sama si korban kan, mhm, dan pastilah. itu bakal membekas selamanya nggak sih, Kak, kalau kayak Seumur gitu? hidup kali ya? Iya, apalagi kalau mereka yang sampai udah punya anak, terus anaknya lahir itu kan, ya ampun kayak lihat anaknya tuh bisa jadi keinget kejadian kayak gitu, jadi lebih, Mhm, bener banget. ya ampun gimana caranya, eee, mereka bisa sembuh dari trauma itu kayak kayak hampir nggak mungkin gitu, meskipun mungkin cuma bisa terkurangi aja rasa traumanya, nggak sampai bener-bener hilang. Dan itu jadi salah satu tugas kita buat membantu para korban agar mereka tuh lebih percaya diri buat tampil di depan umum, buat tampil, di depan orang-orang, agar mereka tuh nggak punya rasa minder itu lagi. Iya dan bisa ini nggak sih Kak, bisa kayak terjadi kasus-kasus lain nggak sih? Kayak misalnya korban yang sudah sempat melahirkan, punya anak gitu kan. Ketika si korban tuh, tidak benar-benar sembuh dari trauma itu, mentalnya tidak benar-benar tertata gitu kan, balik lagi maksudnya sembuh gitu, si anak tuh bakal jadi korban nggak sih? Jadi kayak bisa jadi dong ibu dari si anak tuh jadi kayak, apa ya, ngelihat si anak tuh jadi benci gitu.
ini tuh gara-gara si zombie itu tuh aku sampai punya anak ini, dan anak yang yang dia nggak tahu apa-apa, dia nggak salah apa-apa, dia nggak ya dia nggak berbuat apa-apa gitu, tapi dia ada di depan mata dan itu buah hasil dari si zombie. Jadinya anak yang jadi pelampiasan ya kan. Itu tuh Ah, jadi bisa kayak banget. kasihan lagi ke anaknya gitu yang dia tuh Lebih sebenarnya nggak dosa apa-apa ya jadi korban pelampiasan. bener, lebih bisa kena dampak dari kejadian itu, yang mana bisa jadi pelaku itu nggak tahu apa-apa. Udah yang Nah, lepas tangan, bener, udah yang tinggal, udah yang pergi lari ke segala macam, dan emang yang paling kerasa sakitnya ya si korban ini. Apalagi kalau udah ada anaknya kan, lebih nggak tahu lagi deh perasaannya gimana kalau tahu kalau kayak gitu. bener banget. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya perbincangan kita kali ini. Dan sebelumnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, juga ada kata-kata yang kasar yang terlontar dari mulut kita. Mau itu secara sadar atau tidak sadarnya, kami mohon maaf. Dan ya, pesan dari saya, tingkatkan kewaspadaan diri kita, juga lebih aware terhadap lingkungan, karena sekali lagi kekerasan seksual atau pelecehan seksual itu bisa terjadi di mana saja. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.